Hai Sobat Sipil, bertemu lagi bersama kita di channel Sipil Media, channelnya Anak Sipil. Baik, di pertemuan pertama kita kali ini, kenalin dulu nih, saya Sandy Hanggarawan, bisa dipanggil Kak Sandy. Oke, untuk pertama kali kita akan membuat sebuah video di mana video pembelajaran ini buat teman-teman sipil semuanya, yaitu kita akan mempelajari tentang perancangan gedung, di mana perancangan gedung ini merupakan seri pertama kita, yaitu pada part 1 di konstruksi atap, di mana video pembelajaran ini diharapkan sobat sipil dapat memahami tentang 1. Pengertian rangka batang, 2. Tipe rangka batang, yang ketiga kestabilan konstruksi, yang keempat ketidaktentuan statis, dan yang kelima menghitung gaya batang rangka kuda-kuda sederhana. Oke Sobat Sipil, sebelum kita mulai video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya Sobat Sipil subscribe ya, dan aktifkan loncengnya supaya channel ini berkembang. Oke, Sobat Sipil, rangka batang adalah suatu struktur rangka dengan rangkaian batang-batang berbentuk segitiga. Elemen rangka batang terbuat dari material kayu, baja, aluminium, dan sebagainya. Dalam struktur rangka batang dipilih bentuk segitiga karena bentuk segitiga adalah suatu bentuk yang stabil, tidak mudah berubah. Nah, bisa dilihat nih pada gambar. Pada gambar satu ini. Oke, pada gambar satu ini, nah bisa kita lihat di sini terdapat konstruksi jembatan kayu dengan sistem rangkanya. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua bisa dilihat juga nih, ada jembatan rangka baja. Nah, di mana struktur atau batang-batang yang tersusun dalam struktur ini itu terbuat dari baja semua. Nah, untuk yang gambar 3 ini, jadi sistem rangka batang itu bukan hanya untuk jembatan ya, bisa dibuat juga pada rangka kuda-kuda seperti pada gambar 3 ini, itu rangka aluminium. Oke, kita lanjut. Nah, struktur rangka batang merupakan kumpulan dari batang-batang yang mana gaya-gaya batang tersebut harus diketahui. Dalam hal ini, gaya-gaya batang tersebut beberapa adalah dalam gaya tarik atau tension force, atau tekan atau compression force. Oke, bisa kita lihat pada gambar 4, yaitu sebuah rangka ya, rangka kuda-kuda di sini. Ada juga rangka jembatan yang C ini, kemudian yang B ini rangka gedung. Kemudian di sini akan kita ketahui batang, tarik, dan tekannya itu dengan menggunakan perhitungan konstruksi rangka batang. Nah, jadi kesimpulannya, dalam sebuah rangka batang itu akan ada 2 gaya yang harus kita ketahui. Gaya pertama adalah gaya tekan, dan gaya yang kedua adalah gaya tarik, di mana tekan itu disimbolkan dengan negatif. Nah, sedangkan untuk tarik itu disimbolkan dengan simbol positif. Oke, kita lanjut. Jadi gini Sobat Sipil, konstruksi rangka batang itu tersusun atas beberapa segitiga ya. Nah, mengapa demikian? Karena bentuk segitiga adalah bentuk yang paling kokoh dibanding dengan bentuk lain. Pada bentuk segitiga, perubahan tempat akibat adanya gaya luar lebih kecil daripada bentuk yang lain. Hal inilah yang menjadikan bentuk segitiga menjadi lebih kokoh. Dan karenanya, bentuk segitiga dipakai sebagai komponen pembentuk konstruksi rangka batang. Nah, bisa dilihat nih pada gambar 5 tentang stabilan rangka batang. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini, nah ini berbentuk segitiga, dan sedangkan yang gambar yang sebelah kanan itu berbentuk kotak. Nah, apabila diberikan gaya dari arah kiri, bisa kita lihat pada gambar. Nah, itu kestabilannya lebih bagus bentuk yang segitiga dibandingkan dengan bentuk yang kotak ya. Nah, jadi dari sini bisa disimpulkan bahwasanya bentuk yang kuat, yang paling kokoh adalah bentuk segitiga. Oke, kita lanjut
Nah, untuk mengetahui bahwasannya rangka batang ini termasuk konstruksi statis tertentu atau tidak tertentu. Nah, tentunya yang udah kuliah pasti tahu dong apa aja yang termasuk dalam mekanika statis tertentu dan mekanika statis tertentu. Nah, untuk menentukannya, pada sebuah rangka batang bisa kita gunakan rumus M sama dengan 2 dikali J dikurangi 3. Nah, itu apa? Kita pelajari sekarang. Oke, M itu adalah banyaknya batang. Nah, J itu adalah join atau sambungannya, dan 3 itu adalah jumlah dari reaksi. Nah, bisa diketahui bahwasanya dalam sebuah rangka batang itu akan terdapat yang namanya batang, kemudian ada juga join dan reaksi tumpuan. Nah, untuk rangka batang yang digunakan, misal kita buat permisalan pertumpuan itu adalah sendi dan nol. Nah, di mana sendi itu memiliki dua reaksi, yaitu menahan arah dari gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, sedangkan untuk roll, dia hanya dapat menahan arah dari gaya vertikal saja, tapi tidak kuat menahan gaya horizontal. Nah, oleh karena itu bisa kita hitung M dari segitiga yang ada di gambar ini. Bisa kita lihat ya, M itu banyaknya batang. Kita hitung ada 3 batang, 1, 2, dan 3. Nah, ada 3 batang. Kemudian untuk join bisa kita hitung. Joinnya di sini ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, reaksi perletakan sudah saya sampaikan tadi, ada 3 reaksi perletakan. Maka jumlahnya ada 3 reaksi. Nah, apabila kita hitung, maka 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 3. Maka 2 kali 3 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Maka 3 sama dengan 3. Karena hasilnya sama, maka struktur rangka ini termasuk mekanika statis tertentu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi sobat sipil, kita harus tahu metode apa yang bisa kita gunakan dalam menghitung sebuah konstruksi rangka batang. Nah, pada dasarnya itu dapat dikerjakan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah metode secara grafis. Nah, di dalam metode grafis itu ada 3. Apa saja? Ada Cremona, ada Schumann, ada Wilmer. Nah, untuk metode analisis itu ada 3 juga. Yang pertama ada titik buhul, ada metode Ritter, dan ada metode unit loop. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas satu saja, tidak mungkin kita membahas semuanya ya. Oke. Kita akan membahas mengenai titik buhul. Nah, di sini ada salah satu contoh soal yang bisa kita gunakan sebagai latihan. Nah, di sini kita harus menentukan gaya-gaya batang apa saja, seberapa besar gaya batang tersebut kita harus pelajari, dan kita harus bisa menentukan juga yang mana yang batang tekan dan mana yang termasuk batang tarik. Oke, kita tinjau dulu pada gambarnya. Pada gambar ini terdapat reaksi tumpuan, yaitu di titik A terdapat tumpuan sendi, dan kemudian di titik B ada tumpuan roll. Nah, dengan jarak bentangnya itu 6 meter teman-teman. 6 meter. Nah, dari sini konstruksi rangka batang ini telah dibebani oleh 5 beban ya. Di sini kita labelkan bahwasanya ada beban P1, P2, P3, P4, dan P5. Oke, ada 5 ya bebannya. Dan masing-masing beban ini memiliki besaran yang sama, yaitu 50 kg. Nah, setelah kita menentukan bebannya, kita harus labeli dulu. Kita beri nama batangnya, itu batang apa saja. Jadi di sini kita namai untuk batang dari titik kumpul A dan titik kumpul C, itu kita namai batang A. Selanjutnya B, C, D, E, F, G, H, I, dan semuanya bisa ternamai ya. Oke. Dan pastikan juga jaraknya itu sudah diketahui. Jarak ini. Jarak tengah bentangnya 3 meter, kemudian seperempat bentangnya 1,5 meter ya.
Oke, kita lanjut Sobat Sipil. Nah, sebelum kita menghitung reaksi batangnya, kita harus mencari reaksi peletakannya dulu. Nah, apa itu reaksi peletakan? Jadi, setiap konstruksi itu pasti memiliki tumpuan. Nah, tumpuan inilah yang dia akan mengalami sebuah reaksi peletakan. Nah, untuk mencarinya, kita akan menggunakan sigma momen ya. Kita akan menggunakan sigma momen. Nah, untuk mencari peletakan pada titik B ini, kita mencari RA ya, kita mencari RA dulu. Kita mencari RA. Nah, dengan menggunakan prinsip dasar momen, di mana momen itu adalah gaya dikalikan jarak. Nah, di mana setiap ada jarak dan ada gaya itu bisa kita lakukan perhitungan berupa momen ya. Oke, pertama kita tinjau dari titik B. Nah, dari paling kiri sendiri kita tinjau dari reaksi A. Nah, di sini ada reaksi A, ada reaksi A. Nah, dari sini bisa kita tinjau. Nah, pada dasarnya reaksi ini aksi sama dengan reaksi ya, aksi dengan reaksi. Nah, pada reaksi A ini dia akan mengalami perputaran, dia akan berputar melewati titik B ini. Nah, maka dia bisa disebut sebagai momen ya, karena dia punya gaya dan punya jarak juga. Nah, jaraknya itu di sini kita lihat ada 6 meter. Ada 6 meter. Nah, berarti di sini kita tuliskan RA dikalikan 6. Dikalikan 6 ya. 6. Kemudian kita tinjau lagi ada gaya apa saja. Nah, di sini ada P1. P1 itu arahnya ke bawah. P1 arahnya ke bawah. Nah, di sini jaraknya berapa P1? Jaraknya P1 itu ada 6 meter sama seperti RA. Tapi arahnya beda. Dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, sesuai dengan keputusan, nah bahwasanya kalau perputarannya itu searah dengan jarum jam, maka nilainya adalah positif. Nah, sedangkan apabila berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya adalah negatif. Nah, bisa kita perhitungkan ya. Oke, kita tinjau lagi. P1 arahnya melawan jarum jam, maka negatif, dikalikan jaraknya sama dengan 6. Lanjut P2 arahnya negatif, dikalikan dengan jaraknya ini 4,5, bisa dihitung dari sini ya. Ini ke arah sana. Kemudian P3 juga berlawanan arah terhadap titik B. P4 juga berlawanan arah terhadap titik B. Nah, oleh karena itu sudah kita ketahui ini, kita definisikan seperti ini ya. Itu sama dengan 0. Nah, bisa kita hitung. Kita hitung dengan penjumlahan ini sehingga menghasilkan RA itu kita dapatkan 125 kg. Nih, kita dapatkan RA 125 kg. Maka besar reaksi tumpuan di A itu adalah 125 kg. Oke, kemudian kita tinjau lagi di titik A. Nah, kita mau mencari RB-nya. Maka rumusnya adalah sigma momen A sama dengan 0. Nah, sama seperti yang tadi, hanya kebalikannya saja ya. Oke, kita tinjau reaksi atau gaya yang paling terjauh dari titik A. Nah, di sini ada reaksi B. Ada reaksi B. Nah, dari reaksi B ini akan berputar terhadap titik A ya. Terhadap titik A berputar karena dia berlawanan arah jarum jam, maka tandanya negatif. Nah, kemudian ada gaya lagi P5 nih. Nah, P5 ini dia searah jarum jam terhadap titik A. Nah, maka positif nilainya. Terus sampai P4, P3, P2, P1 itu juga seperti itu, gaya dengan jaraknya. Sehingga mendapatkan hasil definisinya seperti ini. Ini kita operasikan hingga mendapatkan RB itu sama dengan 125 kg dengan nilai positif. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa kok sama hasilnya RA dan RB? Karena rangka batang ini, jadi teman-teman sobat sipil ya, bisa diketahui di sini adalah rangka batang yang bentuknya simetris dan bebannya semuanya sama. Maka kenapa hasil reaksinya juga sama. Nah, untuk mengontrolnya apakah perhitungan kita benar, kita akan cek menggunakan sigma vertikal sama dengan 0. Nah, caranya RA, reaksi tumpuan di A dan B itu kita jumlahkan. Nah, kemudian dikurangi dengan jumlah gaya yang bekerja. Gayanya itu ada P1 sampai P5. Nah, itu kita jumlahkan. Jadi, penjumlahan reaksi kita kurangi dengan jumlah gaya-gayanya. Apabila hasilnya 0 atau sama, maka perhitungan kalian itu benar. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, hasilnya kan 0 sama. Maka
hasilnya benar, bahwasanya reaksi tersebut hasilnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ya, kita mencari kestatisan rangka seperti tadi. Nah, kita hitung dulu banyaknya batangnya berapa. Di sini ada berapa batang? Ayo dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, 9 kita kunci. Kemudian berapa joinnya kita hitung juga. Joinnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4, 5, 6. Ada 6 join ya. Ada 6 join. Nah, reaksinya seperti tadi bahwa sendirol itu reaksinya ada 3. Reaksinya ada 3, maka kita operasikan 9 sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 3. Hasilnya 9 sama dengan 9, yaitu sama atau hasilnya 1. Berarti perhitungan ini menggunakan mekanika statis tertentu. Oke, sobat sipil, kita lanjut. Nah, untuk mencari jabatannya kita akan tinjau dari titik kumpul A. Kita lihat di titik kumpul A. Di dalam titik kumpul A ini ada beberapa gaya yang bekerja ya. Di antaranya reaksi yang sudah kita hitung, kemudian beban dan batang-batang yang ada di titik A ini, titik kumpul A ini. Nah, di sini kita akan mencari gaya batang F dan A. Kita mencari gaya batang F dan A. Kita menggunakan sigma vertikal. Nah, ada beban atau gaya apa saja, reaksi gaya apa saja yang ada di titik A ini, yang arahnya itu vertikal. Nah, ada P1, kemudian ada reaksi A. Nah, kemudian A ini tidak dihitung karena apa? A ini adalah reaksi nantinya dia berupa horizontal ya, karena dia arahnya horizontal. Nah, kemudian di sini ada yang diagonal. Nah, bagaimana kalau yang diagonal? Nah, kalau yang diagonal itu harus kita uraikan dulu gayanya. Jadi kita uraikan dulu gayanya ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi gitu. Nah, kalau untuk sumbu X itu menggunakan cos. Kemudian untuk kalau untuk vertikal sumbu yang Y itu kita gunakan sin. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya di sini sudutnya adalah 45 derajat. Nah, maka bisa kita hitung. Nah, F-nya ini apabila kita gunakan untuk vertikal, maka kita gunakan sin ya. Nah, kita perhitungan dulu. Nah, RA diketahui 125, P1-nya 50, minus negatif karena apa? Di arahnya ke bawah. Karena di sini kita ada perjanjian bahwasanya arah gayanya itu ke atas atau ke kanan, itu arahnya tandanya positif ya, teman-teman. Kalau seandainya arahnya itu ke bawah atau ke kiri, maka tandanya adalah negatif. Nah, maka kita perhitungkan di sini 125 dikurangi 50 ditambah F dikalikan 0,7071 sama dengan 0, maka kita dapatkan F itu sama dengan 75 dibagi minus 0,7071, maka F adalah negatif 106,1 kg. Karena dia tandanya negatif, maka dia termasuk batang tekan. Oke, kita lanjut ke mencari batang A ya. Kita mencari batang A. Nah, batang A ini karena batang horizontal, maka kita akan menggunakan rumus sigma H sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Nah, di sini A itu adalah positif karena apa? Dia mengarah ke kanan. Kemudian untuk F itu di arahnya horizontal. Maka kita uraikan dulu gayanya. Kita menggunakan cos ya, menggunakan cos. Nah, maka cos dari 45 ini adalah sama reaksinya 0,701. Nah, kita tinggal operasikan di sini. Nah, A dikurangi 106,1 dengan 0,701 sama dengan 0. Maka A dapat dioperasikan sama dengan 75 kg. Nah, karena dia tandanya positif, maka dia termasuk batang tarik. Nah, jadi gitu. Oke, teman-teman sobat sipil paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini sekarang kita mau mencari batang E. Ini batang E ya. Batang E dan batang G. Nah, untuk mencari batang E dan batang G kita akan menggunakan persamaan nanti karena di sini ada dua batang yang tidak diketahui. Nah, jadi dalam mencari reaksi gaya batang ini kita harus ketahui dulu mana yang mau kita mulai. Jadi kita harus tinjau dulu. Nah, dari beberapa titik simpul itu pasti kan ada batang-batang. Nah, batang itu yang tidak diketahui tidak boleh lebih dari 2 dan maksimal itu 2. Nah, apabila kita tinjau itu ada 3 batang ya yang tidak diketahui, maka itu tidak bisa dihitung karena ya pada dasarnya cara seperti ini. Oke, kita lanjutkan.
Untuk sigma V sama dengan 0, kita tinjau dulu gaya-gaya arah vertikal itu apa saja. Di sini ada P2, kemudian ada ini. Jadi ada 3 batang diagonal. Nah, ini kita harus uraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, karena tadi kita sudah pelajari juga ya di awal bagaimana cara menguraikan gaya yang diagonal. Untuk yang horizontal itu kita pakai cos dan yang vertikal itu kita pakai sin. Nah, bisa kita hitung di sini. Nah, untuk sigma V sama dengan 0, min P2 dikurangi diagonal yang F ini dengan sin 45 derajat, kemudian E sin 45 derajat ditambah G sin 45 derajat sama dengan 0. Nah, bisa kita hitung, kita masukkan ya nilainya. Min 50 dikurangi minus 106,1 dengan 0,7071 dikurangi E sin 45 derajat ditambah G sin 45 derajat sama dengan 0. Nah, maka didapatkan persamaan ini. Min E dikalikan 0,7071 ditambah G kali 0,7071 sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita akan cari persamaan yang kedua, itu dengan cara sigma H sama dengan 0. Jadi kita tinjau dulu gaya-gaya yang arah horizontal itu dari mana saja. Nah, kalau P2 ini tidak bisa ya dimasukkan ke dalam sigma horizontal. Karena apa? Dia mutlak arahnya pada sumbu Y karena dia vertikal. Oke. Jadi batang yang diagonal 3 ini yang kita akan jadikan sebagai gaya-gaya horizontal dengan kita uraikan terlebih dahulu seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, akan mendapatkan min F cos 45 derajat ditambah E dikalikan cos 45 derajat ditambah G dikalikan cos 45 derajat sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilainya ya, minus dikalikan minus 75 ditambahkan dengan E sin 45 derajat ditambah dengan G sin 45 derajat sama dengan 0. Oke, maka kita akan mendapatkan persamaan 2, yaitu E dikalikan 0,7071 ditambah G dikalikan 0,7071 sama dengan minus 75. Itu sebagai persamaan 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka selanjutnya adalah menggabungkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu dengan metode eliminasi ya teman-teman sobat sipil ya. Oke, di sini ada persamaan 1 dan 2, bisa kita lihat pada persamaan 1 itu min 0,701 ditambah 0,701 sama dengan min 25. Nah, kemudian persamaan 2 0,701 ditambah 0,701 sama dengan negatif 75. Nah, kita akan mengkosongkan atau menolkan yang G pada ini variabel yang G. Nah, dengan cara dikurangi. Nah, apabila kita kurangi, maka 0,701 dikurangi 0,701 itu sama dengan 0. Nah, kalau yang ini kita kurangi, maka dia akan bertambah. Maka minus 0,701 ditambah minus 0,701 menghasilkan minus 1,4142 dikalikan ini. Nah, karena kita sudah mengkosongkan nolnya, maka kita bisa mencari ya. Nah, seperti biasa tinggal kita pindah ruas. Nah, E sama dengan 50 dibagi minus 1,4142, maka E hasilnya minus 35,35 kg. Karena dia minus, maka batang ini termasuk batang tekan. Nah, setelah kita mencari batang yang G ketemu hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari batang yang E, teman-teman sobat sipil. Oke, kita nolkan dulu ya. Kita nolkan dulu ini E-nya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita jumlah. Nah, apabila sebelumnya tadi kita kurangi, sekarang kita jumlah. Nah, kalau kita jumlah, maka yang 0 adalah E, karena min 0,701 ditambah dengan 0,771 sama dengan 0, maka yang sisa adalah yang G. Nah, tinggal kita operasikan. G dikalikan 1,4, ini koma ya, 1,4142 sama dengan min 100. Oke, pindah ruas. G sama dengan min 100 dibagi 1,4142, maka G sama dengan negatif 70,711 kg. Karena tandanya negatif, maka dia termasuk batang tekan. Oke sobat sipil, kita lanjut. Kita tinjau pada titik F karena kita mau mencari gaya batang yang ada di batang H ya.
batang H. Oke, kita gunakan saja sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 di sini. Oke, kita tinjau vertikalnya apa sih? Oke, di sini kayaknya semuanya vertikal ya. Ini vertikal mutlaknya ada P3, terus ada batang H, kemudian batang G dan batang I ini kita convert dulu, kita uraikan dulu gayanya menjadi ke dalam sumbu Y. Nah, karena kita sudah ketahui bahwasanya batang G tadi itu nilainya negatif 70,71 kg, maka bisa langsung kita operasikan di sini, yaitu minus P3 dikurangi G sin 45 derajat dikali I ini sin 45 derajat dikurangi H sama dengan 0. Oke, min 50 kita substitusikan ya angkanya, min 50 dikurangi min 70,71 dikurangi min 70,77 dikurangi H sama dengan 0, maka akan mendapatkan hasil 91,5 dikurangi H sama dengan 0, maka H benda ruas sama dengan 91,5 kg. Nah, karena dia nilainya itu positif, maka batang H adalah batang tarik. Oke, sobat sipil. Nah, kita sudah hitung nih semuanya gaya-gaya bata yang ada pada struktur kuda-kuda ini. Nah, untuk merekapnya kita bisa tampilkan seperti ini. Nah, jadi kenapa kita tidak semuanya mencari? Karena bentuk dari struktur kuda-kuda sederhana ini simetris dan bebannya pun sama. Jadi kita tidak perlu menghitung semua titik atau semua batangnya terhadap titik kumpulnya ini. Oke. Bisa kita lihat di sini A itu 75 kg. Tandanya positif, maka dia batang tarik, maka B pun sebaliknya sama angkanya dengan A. Itu 75 dengan kategori batang tarik. Nah, kemudian E ini nilainya negatif 35,35 kg. Karena tandanya dia negatif, maka dia termasuk batang tekan. Sebaliknya pun dengan D sama, karena dia simetris. Oke, F juga begitu, nilainya negatif 106,1 kg. Nah, C pun akan sama dengan F, minus 106,1 kg. Nah, untuk G sama juga dengan nilainya dengan I. Oke, kemudian untuk H ini termasuk batang tarik karena positif dan besarnya 91,5 kg. Oke, itu sobat sipil, gimana caranya menghitung reaksi batang ya, reaksi batang. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok kita harus mencari reaksi gaya batang? Nah, karena dalam merencanakan sebuah struktur, katakan itu struktur kuda-kuda ya. Nah, dalam penentuan dimensi ataupun besarnya material ataupun jenisnya, itu bisa kita ketahui kekuatannya dengan kita menghitung terlebih dahulu gaya-gaya yang ada di dalam struktur tersebut. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada sebuah struktur, karena namanya juga merencanakan ya. Oke, sobat sipil, buat kalian yang pengen ngetes nih, nguji, kalian paham gak sih kira-kira sama yang Kak Sandy ini terangin? Nah, kita ada soal nih buat sobat sipil semuanya. Nah, di sini ada kuda-kuda ya, komunitas kuda-kuda dengan beban yang sama 100 kg semuanya, dan bentangnya itu 8 meter terhitung dari titik A sampai titik B. Nah, di sini sobat sipil bisa kalian cari, tentukan reaksi perletakannya, kemudian hitung besar gaya setiap batangnya, kemudian tentukan batang mana saja yang termasuk tekan dan tarik. Nah, itu jadi seberapa pemahaman sobat sipil semuanya bisa teruji dengan mengerjakan ini soalnya. Suatu saat pasti kalian bisa merencanakan sendiri dengan memahami struktur reaksi batang ini ya. Oke, buat teman-teman yang bingung, yang ingin komentar atau pengen tahu berapa sih hasilnya, bisa didiskusikan di kolom komentar. Nah, siapa tahu nanti lewat kolom komentar ini, lewat kita diskusi di kolom komentar, bisa kita tahu nih apa saja kesalahan yang sudah kita kerjakan. Nah, tuh, nah ini kakak kasih ya daftar rujukannya, nanti bisa dilihat juga materinya dapatnya dari mana, itu bisa teman-teman sobat sipil ini cari.
Oke Sobat Sipil, nah itu tadi adalah perhitungan cara untuk menghitung reaksi batang pada struktur kuda-kuda. Nah buat kalian itu bisa dipelajari itu. Nah siapa tahu kalau ada tugas dari dosen bisa membantu nih caranya. Nah sebelum kakak tutup video ini, alangkah lebih baiknya kalau Sobat Sipil semuanya jangan lupa nih subscribe di sini. Dan aktifkan loncengnya supaya apa, channelnya bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman semuanya pastinya. Oke Sobat Sipil, itu aja dari kita, and see you next time pada video selanjutnya, and goodbye.